Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin fi tawaddihim, dalam hal saling mencintai, wa tarahumihim, saling mengasihi, wa ta'atufihim, dan saling menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika ada bagian tubuh yang sakit, tada'alahu sairul jasad, maka semua anggota tubuh itu akan juga merasa, ya, bisahri wal huma, nggak bisa tidur dan menderita demam, ya. Jadi dalam hadis ini bukan hanya pakai satu kata tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayang sesama mukmin, tapi pakai tiga kata yang hampir sama maknanya. Tawadihim yaitu mawaddah, tarahumihim saling ada rahmat, dan ta'atufihim saling ada itfun, ya. Jadi para ulama ini membedakan tiga kata tersebut, ya, meskipun secara global itu sama, yaitu kasih sayang. Artinya ada kedekatan, saling komunikasi, saling memberi hadiah, ada kasih sayang, saling membantu, ya. Di antara ulama yang membedakannya, jadi kalau mawaddah, ya, mawaddah itu bagian dari cinta, ya. Jadi semua tiga-tiga ini ya bagian dari cinta. Tapi kalau mawaddah itu adalah cinta yang ada bukti hadiah, saling memberi, ya. Makanya dalam pernikahan itu wamin ayatihi, ya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan, ya, pasangan ini, ya, ada mawaddah, ya. Bukan kata mahabbah lagi, tapi mawaddah, ada cinta. Apa bedanya mahabbah sama mawaddah, ya? Kalau mawaddah itu tingkatannya lebih tinggi daripada mahabbah, ya. Jadi mawaddah itu bukan lagi hanya kata-kata cinta, ya. Kalau masih awal itu kan hanya yang ada itu mahabbah, yaitu kata-kata cinta, ya. Apalagi baru kenal, ya, baru ta'aruf, ya, itu kan yang ada itu kan kata-kata sayang, kata-kata ngumbar, ya, kata-kata cinta. Tapi kalau sudah menikah, ya, kalau sudah menikah itu yang ada itu adalah Allah munculkan mawaddah. Jadi yaitu yang diperlukan bukti, bukan hanya cinta tapi nggak mau kerja, ya, itu namanya cinta kurang ada bukti itu, ya. Tapi mawaddah itu adalah lebih kepada bukti, cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan. Seorang suami, ya, membuktikan cinta mawaddahnya tadi itu dengan tadi dia kerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian dia pikirkan bagaimana masa depan anaknya ini, carikan sekolah yang bagus, ya. Itu namanya mawaddah. Demikian juga seorang tadi wanita, seorang istri, ya, siap bangun malam kemudian untuk merawat bayinya, kemudian siap nggak tidur, macam itu cinta. Bukan lagi kata-kata saja itu mahabbah, ya. Jadi bukan cinta monyet, ya. Seperti ada seorang yang datang ke makanya cinta remaja itu kan disebut cinta monyet, cinta yang hanya kata-kata nggak ada buktinya. Jadi ketika pengunjung, ya, kebun binatang itu ngelihat ada monyet itu, ya, sepasang monyet, ya, betina dan jantan ini memamerkan
tadi sayang-sayangnya itu, petanan di depan umum, kemudian ini itu. Ya, makanya wanitanya ngomong kepada lakinya, oh sangat mesra sekali ya, romantis. Ya. Kemudian ada sepasang singa, ya. Tidak nampak romantis itu. Jadi ditinggal tidur yang jantan ini juga sendiri. Ya. Maka yang tadi yang wanitanya ngomong kepada suaminya, ya, jangan sampai seperti ini. Ya. Yang bagus itu adalah yang monyet. Ya. Makanya suaminya menjelaskan, kamu lihat ini, dia bawa batu, dilempar itu yang betina. Nah kok yang jantan kabur? Monyet yang jantan ini kabur, yang betina dilempar, yang jantan kabur. Nah, itulah cinta remaja itu kan namanya cinta monyet. Diminta tanggung jawab nggak ada, kabur, hanya ngomong 1000 sayang. Ya. Tapi ketika singa ini betina dilempar batu, langsung mengaung yang jantan itu. Nah, itulah namanya cinta. Mawadahnya itu di situ ada bukti, bukan sekedar ya. Jadi perumpamaan itu ya ada maksudnya, bukan asal-asal. Kenapa kok nggak cinta ayam, cinta monyet, karena nggak ada buktinya, hanya tadi mahabbah. Jadi mawaddah itu ya adalah lebih kepada bukti dari kecintaan itu, dan itu adanya adalah ini ketika setelah pernikahan. Makanya syariat nikah itu ya, jadi nikah itu Allah SWT dengan syariat nikah ini menyatukan yang ingin bersatu ya. Ketika ada masalah berbeda dengan setan. Setan itu adalah apa? Menyatukan yang tidak ingin bersatu dan memisahkan yang ingin bersatu. Ya. Kok begitu? Jadi orang yang hanya main-main, yang hanya pacaran, ya, itu kerjanya setan. Aslinya dua orang ini nggak pengen menyatu. Nah, setan itu berusaha disatukan. Makanya suruh kawin kapan nikah nggak jelas. Ya. Dan setelah nikah, setelah bersatu, dia berusaha untuk menceraikan. Ya. Berbeda dengan tadi ya, syariat Islam itu. Ya. Jadi berusaha untuk tadi menyatukan yang betul-betul pengen bersatu. Ya. Kalau berpisah ada jalannya. Ya. Jadi mawaddah itu, ya. Jadi mawaddah itu adalah lebih kepada bukti, yaitu cinta yang dihasilkan karena saling memberi hadiah. Ya. Jadi perumpamaan tawadihim, perumpamaan kaum mukminin itu di dalam saling memberi hadiah. Rasa cinta yang disebabkan karena saling memberi hadiah. Ya. Watarahumihim, dan lebih kepada rahmat hati. Ya, ada kasih sayang. Ya, hati yang selalu pengen bertemu. Ya, itu rahmah. Ya. Kasih sayang, hati yang pengen nyatu. Ya, itu rahmah. Sedangkan ta'atuf fitihim itu adalah lebih kepada tadi adanya cinta disebabkan karena membantu. Ya. Makanya lebih tinggi apa? Mawaddah. Ya. Jadi ada kedekatan karena kepedulian pengen bantu. Nah, itu tiga hal ini harus ada di dalam tubuh kaum mukminin, yaitu saling memberi hadiah, saling dekat, dan saling membantu. Itu masalul jasad, seperti perumpamaan tubuh. Ada kepedulian. Jadi kepala yang sakit, tangan peduli. Malamnya juga ada demam, panas. Ya. Kaki juga seperti itu. Maka kaum muslimin juga harus seperti itu. Kaum mukminin agar sesuai dengan yang Allah syariatkan, yaitu harus ada kepedulian sesama mukmin. Karena syariat Islam itu adalah menginginkan kaum mukminin itu ada mawaddah, ada rahmah, ada ta'atuf. Bukan hidup sendiri-sendiri. Bukan hanya ngurusi diri sendiri-sendiri. Dan Rasulullah SAW mencontohkan itu. Kalau beliau itu hanya ngurusi diri sendiri,
Maka beliau hidup tentram bersama Khadijah. Khadijah itu kaya raya. Ya, Rasulullah tinggal menikmati hidup nyaman bersama Khadijah, memanfaatkan kekayaannya. Rasulullah menjadi direkturnya, sudah selesai. Tapi yang beliau contohkan enggak. Harta Khadijah beliau jadikan ya sebagai dana umat, dipakai untuk dakwah ini, membantu kaum muslimin ini, membantu para sahabat ini. Karena nggak jalan itu, ya. Nggak jalan dakwah tanpa bantuan harta. Kalau hanya ngomong saja ya susah itu gerak. Tapi kalau yang ngomong saling, dia juga mengeluarkan hartanya untuk membantu, ya. Nah itu baru, ya, baru bisa menggerakkan. Ya. Dan Rasul mencontohkan seperti itu. Jadi kalau kita pengen niru, jadi nyunah, ya, nyunah dengan Rasulullah SAW, itu bukan hanya pada tampilan pakaian saja, tampilan jenggot saja, tapi bagaimana beliau menerapkan agama ini, bagaimana beliau itu menggerakkan, ya, mendakwahkan Islam ini kepada para sahabat, ya, sehingga sampai sukses seperti itu.